Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Square Enix product. Ini adalah Play Artsky Squall Leonhart. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Buat kalian yang nggak tahu si Squall Leonhart ini muncul di mana, dia ini muncul di serial Final Fantasy, yaitu Final Fantasy 8. Final Fantasy 8 tuh emang udah lama banget, dia keluar di era PS1 di tahun 90-an. Mungkin beberapa dari kalian serial Final Fantasy yang paling familiar adalah Final Fantasy 7. Cuman kalau dari gua, Final Fantasy yang paling memorable buat gua itu adalah Final Fantasy 8. Karena kayaknya Final Fantasy 8 ini adalah serial Final Fantasy yang pertama kali gua lihat. Dan dulu pas gua masih kecil, koko gua emang sering banget mainin Final Fantasy 8 nih. Jadi makanya gua paling inget sama Final Fantasy 8 dengan tokoh utamanya yaitu si Squall Leonhart ini. Kalau dilihat dari boxnya, ini bisa dilihat gambar depannya ini adalah gede, udah kelihatan banget ini adalah si Squall Leonhart-nya. Tapi nggak tahu kenapa ini bukan dari serial Final Fantasy 8 si Play Artsky buatnya, tapi dari serial Dissidia Final Fantasy. Menurut gue sih harusnya dibikinnya dari serial Final Fantasy 8 aja sih, karena kalau dia mau bikin teman-temannya kayak si Rinoa, Zell dan lain-lainnya itu menurut gue lebih mudah. Kalau dari Dissidia gini kan kalau mau dibikin teman-temannya jadi bingung kan. Terus ini ada tulisan Play Artsky Squall Leonhart tulisannya. Terus di bagian sampingnya ini ada angka 8 gitu, lambang angka 8 karena sesuai dengan dia keluarnya adalah dari seri Final Fantasy 8. Dan terus di bagian belakangnya lagi nih berbagai macam pose-posenya dari Squall Leonhart, dan menurut gue di sini pose-pose keren-keren semua. Dan di bawahnya berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Terus di bagian sampingnya lagi ini adalah lambang Dissidia Final Fantasy aja gitu tulisannya, dan ada gambar Play Artsky-nya juga. Di bagian atasnya juga Dissidia Final Fantasy juga. Di bagian bawahnya ini adalah lambang Square Enix product. Terus untuk box Play Artsky ini pasti kita bisa buka seperti ini, dan kita bisa melihat tampak figur si Squall ini dari luar kayak gimana. Dan ini adalah biografi singkat dari si Squall Leonhart-nya juga. Dan ini ada posenya juga, si Squall-nya lagi menyerang gitu. Dan di sini menurut gua artnya juga keren juga sih. Dan di sini ada tulisan 8 juga ya, 8 Squall Leonhart. Oke, langsung aja kita buka isi dalamnya dari figur ini. Nah, oke teman-teman, ini di dalamnya ada satu blister, dan ini manualnya tuh di kertas ini ya. Jadi bisa dilihat ada display standnya, cara merakit display standnya, dan ini cara mengganti tangannya gimana, cara memasang pedangnya seperti apa. Emang manualnya sih menurut gua cukup singkat di sini. Terus kita dapat satu blister nih yang isinya adalah si Squall Leonhart-nya yang udah pasti. Dan kita dapat satu buah pedang di sini. Dan untuk parts tangan ya, ini kita dapat 2 pasang. Ditambah dengan parts tangannya normal, jadi kita dapat 3 pasang. Jadi ini ada pose yang untuk memegang pedangnya, terus ada pose yang tangannya ngebuka, dan ada pose yang tangannya ngepel normal aja. Dan itu aja kita dapatnya, cukup simpel sih menurut gua. Dan ini kita dapat standnya juga. Nah, standnya dari Play Artsky ini menurut gua agak sedikit ribet ya. Dia harus dirakit dan dicopot-copot kayak Gundam gitu. Terus ada baut-bautnya di sini, jadi kita harus pasang kayak dirakit dulu lah gitu untuk standnya, jadi nggak langsung jadi. Itu aja di dalam boxnya. Kita dapat satu buah blister dan si standnya juga yang tadi harus dirakit. Dan ini display manual, kertas manualnya juga simple juga. Itu aja yang kita dapat. Oke teman-teman, kita coba bahas dari figur Play Artsky Squall Leonhart ini. Bisa dilihat nih teman-teman, untuk mukanya si Squall ini menurut gue sih keren banget ya. Ganteng banget nih mukanya, dan ekspresinya tuh serius gitu, sesuai dengan karakter si Squall ini yang emang gak pernah bercanda sih kayaknya. Emang selalu serius, dan dibuatnya dengan sangat detail. Dari rambutnya ini ada kayak helai-helai rambutnya gitu. Dan jaketnya sendiri menurut gue bagus juga dibuatnya.
Ada kalungnya di sini, cuman ini kalungnya nggak bisa bergerak ya. Jadi ini udah tertempel di badannya, dan ini ada baju-bajunya, dan semua cat-catnya juga nggak monoton. Dia kayak ada bekas kayak kotor-kotornya gitu. Jadi nggak hitam polos aja, semuanya ada shading-shadingnya semua. Jadi warnanya tuh kelihatannya real banget gitu loh. Jadi nggak kayak mainan, nggak kayak figur biasa gitu. Emang dibuatnya dengan sangat niat sih menurut gua untuk Play Arts Sky Squall Heart ini. Dari mukanya nih bisa dilihat ini ada codetnya, ada bekas lukanya itu, bagus juga dibikinnya sama dia. Terus ini rambutnya dia bukan yang keras ya, jadi kayak agak lembut gitu. Jadi nggak menyulitkan kita kalau misalkan kita mau nengok mau apa, itu nggak terhalang oleh rambutnya ini. Dan jaketnya ini juga agak lentur nih. Jadi nggak mati juga jaketnya, nggak plastik yang keras, lentur semua. Ini juga lentur, dan ini juga lentur juga. Jadi nggak menyulitkan kita lah dalam melakukan pose-posenya nanti. Terus detail dari si bulu-bulunya ini juga dibuatnya kayak perhelai-perhelai gitu. Jadi emang kelihatannya keren banget ya. Dan ini cat-catnya semuanya itu kelihatannya kayak nyata lah gitu. Warnanya semuanya kayak bulu-bulu beneran gitu. Terus nih sampai ada detail tali pinggang ini, ada detail dari muka singa gitu, sesuai dengan lambangnya si Squall ya, kayak singa gitu. Terus nih tali pinggangnya juga dibuatnya detail juga sih, walaupun dia nyambung nih sama di celananya, cuman menurut gua kayak kelihatannya real gitu. Nah sampai di dalam-dalamnya sini juga dibikin sama dia. Jadi nggak cuman gimmick doang untuk tali pinggangnya, dan ini ada tali pinggangnya juga, semuanya serba tali pinggang gitu ya. Nah tapi untuk dari segi artikulasi, emang nggak tahu kenapa gue kurang begitu suka sih dengan sistem artikulasi dari Play Arts Sky ini. Bisa dilihat nih untuk artikulasinya, join-joinnya gitu sudah ada ditempatkan level-level joinnya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk artikulasinya. Bisa dilihat ini di tangan sebelah kiri kita bisa rapet sampai sini, dan sedangkan di tangan sebelah kanan kita nggak bisa nih rapetin sampai deketin ke bulunya ini, sampai rapet kayak gini. Jadi ini gue tekan, tapi kalau gue lepas itu pasti dia balik lagi ke situ. Karena join dari Play Arts Sky ini sudah ada level-level joinnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan untuk melakukan pose-posenya. Kalian bisa dengar nih kayak ada keretak-keretak gitu. Nah ini udah level 1, level 2 gitu loh. Jadi dia udah sudah ditentukan oleh Play Arts Sky supaya menghindari join itu loose sih menurut gue. Tujuan dari Play Arts Sky bikin sendiri seperti ini. Cuman ya kekurangannya gitu. Jadi kalau mau kita deketin di sini tuh nggak bisa. Jadi kayak sebenarnya nggak terlalu seimbang sih antara tangan kiri dan tangan kanannya. Ya mau nggak mau kita nyimbangin dari tangan kirinya, ya kita ngebuka sedikit juga gitu loh. Terus artikulasi kepalanya nih kita bisa nengok kanan kiri, atas, bawah. Cuman untuk pergerakan ke atasnya nggak terlalu banyak. Jadi maksimal segini aja udah maksimal, tapi dia bisa nengok ke bawah. Untuk lehernya juga ada artikulasinya, kita bisa muter-muterin nih. Terus di jaketnya juga lentur, dan di bagian perutnya ini juga ada artikulasinya. Jadi kita bisa agak bongkok, agak tegak gitu. Di bagian kakinya juga nih kayak ada level itu, tuh keletak gitu. Dan ini bisa ngebuka juga, cuman kayaknya nggak bisa nge-split. Cuman segini doang, gue takut patah juga kalau dipaksain. Nah untuk di tangannya ini juga, ini kita bisa naik, dan ini kita bisa puterin nih di sininya. Sendinya bukan di sini puterinnya, jadi tapi di sini. Dan ini juga ada pergerakan sedikit sih untuk tangannya. Ini kita bisa muter-muterin juga. Di bagian tangannya juga ada ball jointnya, dan ini bisa naik turun. Terus di kakinya nih kita bisa tekukin, lumayan oke untuk nekuknya. Tapi di bagian telapak kaki ya sih menurut gue yang sangat terhalang sekali dengan celananya ini ya, yang agak gombor. Jadi kalau kita mau naikin, mau turunin tuh terbatas banget sih menurut gue, karena terhalang oleh celana ini. Jadi kadang-kadang kalau kita mau berdiriin itu agak sedikit susah untuk mengatur dari telapak kakinya ini supaya seimbang. Nah, ini pedangnya untuk si Squall. Ini ada namanya kalau di game itu kalau nggak salah Gunblade ya. Jadi ini juga ada lambang dari pedangnya si Squall, dan ini bukan cap atau stiker gitu ya. Jadi ini kayak diukir
Bisa dilihat ada ukiran-ukirannya. Jadi bukan sembarang tempelan stiker gitu, dia diukir beneran. Jadi menurut gua bagus sih. Terus ini untuk kayak revolver ini, pelurunya ini bisa diputar dan dia detail juga. Dia sampai bikin dalamnya tuh kayak ada peluru gitu, ada gimmick peluru gitu. Jadi dia bikinnya detail juga. Dan ini ada pelatuknya, dan ini pegangan pedangnya, dan ini ada rantainya juga. Di sini juga dibikin lambang singanya itu dengan sangat detail juga menurut gua. Jadi kayak besi ya, walaupun ini kayak bukan besi, jadi menurut gua kayak besi sih pedangnya ini. Dan ini cukup ringan. Kalau misalnya ini dibikin besi sih menurut gue lebih keren lagi sih. Nah terus teman-teman, dari skala ya si Squall Leonhart nih gue juga bingung sebenarnya skalanya berapa. Cuman kalau kita bandingin dengan Noctis yang kemarin gue review, itu emang Noctis kelihatannya lebih gede sih. Bisa dilihat nih, kelihatan banget sih si Noctis lebih tinggi. Apa emang dari sananya, dari karakter profile emang si Noctis lebih tinggi dan Squall lebih pendek, atau emang dari buatan figurnya juga yang skalanya beda, gue juga nggak tahu. Cuman yang pasti yang bisa gue sampaikan adalah kalau si Squall Leonhart ini untuk versi Play Arts kayaknya itu lebih pendek daripada Noctis. Jadi untuk figur Play Arts Squall Leonhart ini adalah merupakan figur yang hampir sempurna menurut gua. Dari semua aspek, dari muka, detail dari jaket-jaketnya, bajunya semua, cat warnanya, dan kemiripan dari mukanya si Squall Leonhart ini, terus detail dari pedangnya juga, itu semua dibuat dengan baik menurut gua. Tapi sayangnya menurut gua untuk artikulasinya agak sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pose-posenya. Jadi agak sedikit terbatas dan sulit lah untuk menyesuaikan dengan artikulasi dari Play Arts ini. Tapi balik lagi, untuk artikulasi yang dibuat oleh Play Arts pasti ada poin plus dan minusnya. Dan mungkin hanya beberapa orang aja yang mempermasalahkan artikulasinya. Jadi ini adalah figur yang worth it banget sih untuk kalian beli. Apalagi kalian pencinta Final Fantasy 8 dan pencinta Squall Leonhart, kalian wajib banget punya figur ini. Untuk skor dari Play Arts Squall Leonhart nih, gue kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.